Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berpresentasi kembali. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Fadila Ayuning Tias selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Lailani Syabani sebagai moderator dan pemateri. Saya di sini tidak sendiri, saya dibersamai dengan teman-teman saya yaitu Nabila Rahmah Hanifah Andini dan Salma Nurul Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat paradigma anak dalam berbagai pendekatan, yaitu tentang undang-undang, psikologi, neuroscience, sosiologi, agama, dan budaya. Nah, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian hakikat dan paradigma anak dalam berbagai pendekatan yang akan disampaikan oleh saudari Salma Nurul Fadilah sebagai pemateri yang pertama. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu hakikat anak. Hakikat anak usia dini adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Yang kedua yaitu paradigma anak dalam berbagai pendekatan. Menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution mengatakan bahwa ia mendefinisikan paradigma sebagai cara pandang atau model berpikir yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Dalam konteks anak, paradigma berarti sudut pandang atau cara memahami perkembangan, pendidikan, dan hak-hak anak. Hakikat paradigma anak ini merujuk pada sudut pandang atau konsep dasar mengenai anak yang menggunakan berbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, dan agama. Paradigma ini menentukan bagaimana anak dipahami, dibimbing, dididik sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Setiap pendekatan memiliki perspektif berbeda tentang anak. Misalnya, dalam psikologi, anak dipahami berdasarkan perkembangan dan emosionalnya. Sedangkan dalam sosiologi, anak dipandang sebagai bagian dari struktur sosial. Dalam pendidik, anak dianggap sebagai individu belajar dan berkembang. Sedangkan dalam pendekatan religius, anak dilihat sebagai amanah yang harus dibimbing dengan nilai moral dan spiritualnya. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila. Selanjutnya saya akan membahas tentang paradigma anak dalam pendekatan hukum, psikologi, dan neuroscience.
Yang pertama ada paradigma anak dalam pendekatan hukum. Dalam konteks hukum, anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan perlindungan khusus, karena mereka belum memiliki kapasitas hukum penuh. Negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi atau ketidakadilan. Di sini ada beberapa definisi anak dalam undang-undang. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 45. Anak dalam hukum pidana adalah individu yang berusia di bawah 16 tahun. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa anak adalah individu yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Adapun hak dan perlindungan hukum anak, yang pertama ada hak asasi anak. Anak memiliki hak atas perlindungan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memberikan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga ada hukum pidana dan perdata. Anak mendapat perlindungan hukum khusus dalam berbagai aspek, seperti dalam kasus adopsi, perwalian, serta penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dan yang terakhir ada pendidikan dan kesejahteraan. Negara wajib menyediakan pendidikan dasar gratis, serta menjamin akses kesehatan yang layak bagi anak-anak sebagai bagian dari mereka. Yang kedua ada paradigma anak dalam pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi melihat anak sebagai individu yang berkembang secara bertahap dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, emosional, sosial, dan moral. Adapun beberapa teori perkembangan anak. Yang pertama ada teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Ia menyatakan bahwa perkembangan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman awal dalam hidupnya. Ia membagi perkembangan psikoseksual ke dalam 5 tahap. Yang pertama ada oral, kedua ada anal, ketiga ada palik, dan yang keempat ada laten, dan yang kelima adalah genital. Yang kedua ada teori psikoseksual dari Erik Erikson. Erikson menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial dan dibagi ke dalam 8 tahap perkembangan psikososial. Yang pertama ada kepercayaan diri versus ketidakpercayaan diri. Yang kedua ada otonomi versus rasa malu. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat ada industri versus inferioritas. Yang kelima ada identitas versus kebingungan. Yang ketiga ada teori behavioral dari Watson, Pavlov, dan Skinner. Teori ini menekankan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan melalui mekanisme penguatan dan hukum. Yang pertama ada pengkondisian klasik dari Pavlov, yaitu anak belajar melalui asosiasi stimulus respon. Dan yang kedua ada pengkondisian operan dari Skinner, yaitu anak membentuk perilaku berdasarkan konsekuensi atau reward and punishment. Yang keempat ada teori kognitif dari Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan berpikir anak menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor, anak memahami dunia melalui indera dan gerakan. Yang kedua ada praoperasional, anak mulai berpikir simbolis tetapi belum memahami konsep logis. Yang ketiga ada operasional konkret, anak mulai memahami konsep logis tetapi masih terkait dengan benda konkret. Dan yang terakhir ada operasional formal, anak mampu berpikir abstrak dan menyelesaikan masalah secara logis. Selanjutnya ada teori yang kelima, yaitu teori keterikatan dari John Bowlby. Hubungan emosional yang kuat dengan pengasuh utama sangat penting bagi perkembangan psikologis anak. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Anak belajar dengan meniru perilaku orang di sekitarnya, termasuk orang tua, teman, dan tokoh media. Dan yang terakhir ada teori sosiokultural dari Lev Vygotsky. Lingkungan sosial dan budaya sangat berperan dalam perkembangan kognitif anak.
Yang ketiga ada paradigma anak dalam pendekatan neuroscience. Neuroscience mempelajari perkembangan anak berdasarkan fungsi otak dan sistem saraf yang sangat dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan dan pengalaman sejak dini. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Yang pertama ada nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan. Yang kedua ada stimulasi lingkungan yang positif termasuk interaksi sosial dan pengalaman belajar. Dan yang terakhir ada peran teknologi dalam mendukung pembelajaran seperti e-learning dan aplikasi edukatif. Adapun stimulasi yang mendukung perkembangan otak anak. Yang pertama penglihatan, dengan mengenalkan benda dan warna sejak bayi. Yang kedua ada berbicara, dengan mendengarkan suara, musik, dan membaca cerita kepada anak. Yang ketiga ada emosi, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang keempat ada berpikir, dengan memberikan tantangan logika sederhana untuk melatih daya ingat dan kreativitasnya. Yang kelima ada mengajarkan kerjasama, disiplin, dan nilai-nilai moral. Yang keenam ada motorik, dengan memberikan ruang gerak yang cukup untuk anak bereksplorasi. Dan terakhir ada bahasa, yaitu mendorong anak berbicara, membaca, dan menulis sejak dini. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Aulia. Terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah menyampaikan paradigma anak dalam berbagai pendekatan undang-undang, psikologi, dan neuroscience. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang paradigma anak dalam berbagai pendekatan sosiologi, agama, dan budaya. Nah, yang pertama yaitu paradigma anak dalam pendekatan sosiologi. Di sini ada 4 poin. Nah, poin yang pertama yaitu pola asuh dan interaksi antara orang tua dan anak mempengaruhi perkembangan anak. Tentu saja pola asuh dari orang tua, interaksi dengan orang tua yaitu mempengaruhi sekali tentang perkembangan anak. Beberapa hal yang perlu dilakukan, orang tua dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak, yaitu dengan aktif berkomunikasi dengan anak. Ada baiknya bila anak dan orang tua saling terbuka, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orang tua. Lalu dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan, sikap hangat dari orang tua akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak. Yang poin yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat berperan dalam membentuk kepribadian anak. Tentu sekali dalam membentuk kepribadian anak, yaitu dengan lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan sekali dengan menciptakan lingkungan yang positif yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak. Orang tua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa. Poin yang kedua yaitu orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak. Nah, sebagai orang tua sangat berperan sekali ya untuk membentuk karakter anak dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membentuk karakter anak itu. Ya, contohnya melakukan hal yang baik, beretika, membantu satu sama lain agar anak dapat mencontohnya sehingga terbentuknya karakter anak yang bersifat positif. Poin yang keempat yaitu interaksi sosial antara anak dan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi perkembangan. Nah, tentu sekali anak akan berkembang jika dia melakukan interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang baik dapat membantu anak berkembang secara maksimal. Nah, lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang aman dan kondusif. Nah, lingkungan yang memberikan peluang untuk mengembangkan bakatnya. Selanjutnya yaitu paradigma anak dalam berbagai pendekatan agama. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan anak adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, dari
kecil, anak harus sudah dididik dalam hal-hal yang baik yang berkaitan dengan keagamaan, dengan mengajarkan sholat dan mengenalkan akhlak mahmudah agar anak dapat tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga anak bisa membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua yaitu pendidikan Al-Qur'an dan hadis membentuk karakter manusia yang islami. Nah, pendidikan Al-Qur'an terhadap anak merupakan syiar agama. Mempelajari Al-Qur'an dan hadis dapat cepat menguatkan iman dan akidah ke dalam hati. Dalam Al-Qur'an dan hadis terdapat isi-isi yang membentuk karakter manusia yang islami. Poin yang ketiga yaitu pendidikan pada anak sejak kecil menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Jadi anak dari kecil harus sudah diajarkan yang hal-hal positif, contohnya anak perempuan yang didik sejak kecil untuk memakai kerudung, menutup aurat agar nanti ketika dewasa dia terbiasa dengan menutup aurat yang secara syariat Islam. Adapun juga anak yang terbiasa dengan rutinitas belajar, mengikuti instruksi serta berinteraksi dengan guru atau teman akan lebih siap dan percaya diri saat memasuki lingkungan pendidikan yang lebih formal. Poin yang keempat yaitu orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak yang islami. Bagi pendidik, apalagi orang tua, memiliki peran penting dalam cara berbicara, menyampaikan, pun harus berhati-hati ketika dengan seorang anak. Karena anak kecil selalu meniru apa yang kita katakan, lakukan. Jadi berikanlah pengajaran yang bermanfaat dan lakukanlah hal-hal yang positif agar anak bisa meniru dan membentuk karakter yang islami. Nah, selanjutnya yaitu paradigma anak dalam pendekatan budaya. Nah, paradigma anak dalam budaya dipengaruhi oleh nilai, norma, dan tradisi budaya tertentu. Perspektif tentang anak dan tradisi tentang anak dalam budaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, di sini ada 4. Nah, yang pertama yaitu anak sebagai aset keluarga dan masyarakat. Jadi anak itu dianggap sebagai penerus keturunan dan harapan masa depan keluarga. Yang kedua yaitu anak sebagai makhluk yang perlu dilindungi. Anak dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Yang ketiga yaitu anak sebagai subjek pendidikan dan membentuk karakter. Nah, pendidikan menjadi elemen penting dalam membentuk karakter anak. Nah, jadi dalam pendidikan itu sangatlah penting ya untuk membentuk karakter seorang anak. Yang keempat yaitu anak dalam perspektif tradisional versus modern. Nah, jadi paradigma anak dalam budaya terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan globalisasi. Kesimpulannya dari materi di atas yaitu hakikat paradigma anak dalam berbagai pendekatan menunjukkan bahwa setiap pendekatan memiliki sudut pandang berbeda dalam memahami anak. Namun secara umum anak dipandang sebagai individu yang unik, aktif, dan memiliki potensi yang harus dikembangkan sesuai lingkungan dan pendidikan yang diberikan. Dengan memahami paradigma di atas, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan si anak. Alhamdulillah materi presentasi telah disampaikan
selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau menyanggah, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.